ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المشهور بالسماء بأحمد. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Yang kita muliakan bersama-sama sahibul bait, sahibul hajat, sahibul haul, yakni ibunda kita. Saya sudah seperti saudara, yakni Ustaz dan Guru Muhammad Ali di Tengah di Sirah. Semoga beliau selalu sehat walafiat, selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan satu keluarga dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beserta pada segenap jamaah majelis taklim Al-Wahidiyah. Mudah-mudahan juga selalu sehat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar majelis taklim dan sholawat Ashabul Maimanah, para orang tua, para penasehat, para pengurus, dan segenap tentunya jamaah yang saya cintai dan saya sayangi, jamaah majelis taklim dan sholawat Ashabul Maimanah, serta hadirin undangan dari berbagai daerah Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Besar ada Singkawang, Ketapang, Betayang, dan Buraya, dan banyak lagi tak dapat disebut satu persatu. Alhamdulillah, begitu khidmat hari ini, begitu syahdu, tak terasa air mata menetes betapa Allah ternyata kasih sayang sama kita. Allah masih rahman sama kita. Allah lebih-lebih lagi masih rahim sama kita. Kita tadi baca Al-Asmaul Husna adalah amaliyah kita, kebiasaan kita. Sudah berbulan-bulan kita baca Al-Asmaul Husna. Segenap nama-nama indah, nama-nama cantik dari Allah Subhanahu wa taala. 99 nama. Sangat komplit, sangat lengkap, menggambarkan betapa Allah Maha segala-galanya. Namun dari sekian banyak Asmaul Husna itu, dari Al-Mutakabbir, dari Al-Khaliq, Al-Bari, yang Maha Sombong, yang Maha menciptakan, yang Maha memberi, yang Maha mencabut, yang Maha meliputi, yang Maha menghidupkan, yang Maha mematikan. Dari sekian banyak Al-Asmaul Husna itu, induknya, kaptennya, komandannya dari 99 nama itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dialah induk dari 99 nama. Makanya dari Bismillah selanjutnya adalah Ar-Rahman. Kemudian Allah tak pakai Bismillah Al-Mutakabbir. Allah tak pakai Bismillah Al-Bari. Tapi paling induk dari semuanya, bahkan Nabi Sulaiman pun menggunakannya. Di dalam Al-Quran diabadikan, innahu min Sulaiman. Kemudian innahu bismillahirrahmanirrahim. Rahman, sifat Rahman. Ya, Bu, hari ini guru Arabi kita
menspesialkan ibu-ibu. Ibu-ibu terdepan, paling depan. Bapak-bapak saya tengok haji pendek tungking. Terselit-selit bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak lah yang terdepan kalau di majelis kita. Gagah duduknya. Sekarang hari ini diuji kesabarannya, terselit. Apa itu sebabnya? Karena sebab dari titisan percikan dari Ar-Rahman itu tadi. Ibu-ibu nih pemegang rekor sifat rahmat paling banyak. Penyayangnya antara bapak-bapak dan ibu-ibu siapa paling banyak? Pengasihnya sifat paling banyak bapak-bapak ke ibu-ibu. Perhatiannya, pedulinya yang paling besar bapak-bapak ke ibu-ibu. Memang tidak dapat kami pungkiri, ibu-ibu ini tak bisa dilawan. Kata istilah ras terkuat di muka bumi, ras terhebat di muka bumi. Apa yang tak dibisakan oleh ibu-ibu? Semua bisa ibu-ibu ni. Kalau dulu-dulu masih lah manjat pokok kelapa tak bisa ibu-ibu. Ya, dulu manjat pokok kelapa, mikul kayu balok tak bisa. Sekarang ni saya tengok di YouTube tu gampang perempuannya dengan kayu balok saja. Iya, bikin rumah Pak. Betul tak? Di YouTube tu ada laki-laki ni kayu balok besar itu perempuan angkatnya. Luar biasa ibu-ibu. Allahu Akbar. Bapak-bapak banyak terbatasnya Pak. Udahlah Pak, jadilah terselit situ Pak. Bapak-bapak banyak terbatasnya. Bapak-bapak bisa hamil dah. Bapak-bapak itu tahunya menghamili ya. Mana bapak bisa hamil? Apalagi melahirkan. Semangat pula sifat rahmatnya. Kalah lawan ibu-ibu. Kita kalau dengan anak kita, jadilah kasih duit 1.000 selesai kita. Paling kita bawa jalan-jalan. Tapi maklah yang memperhatikan, ibulah yang melihat, ibulah yang mempedulikan. Dengan kasih sayang yang diberikan, mengandung 9 bulan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya Allah, emaknya menghamilkannya susah dan berletih-letih. Wahnan ala wahnin. Mandi bawa mandi, masak bawa masak, ke pasar bawa bayi dalam perut ke pasar. Tidur, bawalah tidur. Kadang tak bisa terlentang, kadang tak bisa dianggap. Tergolek kiri sana, tergolek kanan pun susah. Betul tak Bu? Ibu-ibu ni semua merasa bukan nyaman menghamili. Bapak-bapak tahu apa? Buat hal ya bapak-bapak tu. Udah berat dah perut ni, barulah dia lah paling sibuk. Dia dah merasa, aku ayah. Mana waktu awal dia? Dah nyaman lagi. Dalam mak. Tak pernah ibu pergi ke pasar, bayi dalam perut tu tinggal lok. Sakit Maju menghamili. tinggalkan yang bayinya. Menghamili. Menghamilkan. Menghamili tak sakit. Kamu dibuka panas. Hamil itu sakit Bu. Betul kan Bu? Ya Pak, bukan nyaman Pak. Maka wahnan ada wahnin, kata Al-Quran. Masya Allah, yang ngomong Al-Quran Allah. Saya ni nyambung ni. Ada bilang memang sakit hamil itu. Tidak ada orang hamil itu senang. Nanti kan perutnya tu asalnya tu putih mulus, jadi hitam lekam kuam. Kan? Dah bagus-bagus mulus, pakai skincare, pakai apa? Hitam lekam perutnya, gara-gara menanggung bayi di dalam perutnya. Udah itu apa ke kalau bayinya tu laki-laki, buruk laruk mak tu, lumus mak tu. Perut dah besar, tapi nak bisa bersolek pun malas mak tu.
Kita suaminya usah nengok suami bini kita bukuk macam itu. Padahal itu efek dari kehamilan. Ya Allah, beratnya penderitaan seorang ibu. Maka sesuailah hari ini gurunda kita Muhammad Arabi bin Kiai Haji Undang bin Sirat mengutamakan dan memprioritaskan serta memuliakan para ibu-ibu. Ini ibu-ibu. Antum semua bu, semuanya akan mulia ketika berkedudukan sebagai seorang ibu. Pasti mulia. Kami bapak-bapak pun kalah. Hadis Nabi pun menjelaskan. Dan kata Nabi Indonesia, ibu kita kata ibu. Habis itu bapak. Kalau peran ibu sebagai emak, bahasa saya maksud sebagai emak dari anak-anak itu mengalahkan para laki-laki. Walau kedudukan laki-laki itu adalah pemimpin dan imam, tetapi bila dia dah bercakap sebagai emak, dah diselawat kalah. Memang itu Allah sendiri dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak kuasa ini. Banyak yang bertanya ke saya, Pak Ustaz ni puasa besok ni Pak Ustaz, pergilah acara kita ni. Kata saya pergilah. Aku berpuasa menghalangi Maulid Nabi hari ini. Undangan. Ya, puasa itu sunnah. Dan dari pagi sudah puasa sampai sekarang ini lalu dibatalkan, itu sudah dapat fadilah puasa Rajabnya. Ini kelinci sudah dapat puasa pahalanya, fadilahnya sudah dapat. Kalau dibatalkan, maka yang puasa ada kue depan tu hantam. Nanti ada nasi pas mana sikat, batalkan puasa itu. Bukan saya nyuruh, saya tak nyuruh yang salah. Puasa itu sunnah. Mendatangi hadir di majelis ini hakul muslim alal muslim. Hak muslim sesama muslim adalah kalau mengundang wajib kita datang. Orang nyajikan makan wajib kita hantam. Itu. Ada balik lagi kedudukan ibu. Ya, saya katakan ibu-ibu kalau perannya sebagai emak mengandung, melahirkan, maka tidak ada yang bisa melawan. Posisinya tinggi, lisannya tajam. Kalau dia berucap, maka aras langsung connect. Hati-hati kalau sedang menjalankan peran sebagai emak. Maka kalau maksud saya menjalankan peran sebagai emak itu berarti terhadap anak-anak. Nah, ucapkan yang baik-baik. Kalaupun marah, usahakan marah dengan ucapan yang baik, dengan doa. Kamu dah kau jadi ulama. Itu kalau marah. Jangan kau jadi doktor agama. Marah, geram. Kan sudah ada kisahnya. Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, itu bukti dari doa seorang ibu yang tengah marah. Bayangkan yang kecil si Abdul Rahman As-Sudais itu, dia sedang ada jamuan di meja makan. Anaknya tu dia datang main kecil si Abdul Rahman As-Sudais yang kecil ni, bawanya pasir, ditumpukannya dalam gulai itu, dalam sambal apa, dalam hidangan tu. Apa maknya tak perut dada? Dah letih dari pagi, bapaknya tak sesak dada. Kena kerana. Tapi apa cara dia memarahi anaknya? Ya Allah, mudah-mudahanlah dia jadi imam besar Masjidil Haram. Dalam marah itu ternyata connect langsung ke aras lisan seorang emak, seorang ibu lebih tajam dari pedang yang menyayat apapun. Bapak-bapak ada cakap dengan anak. Bapak-bapak itu kalau ngomong dengan anak tidak tajam, tidak ibu hati-hati. Sampai berucap kata-kata kepada anak yang justru nanti kelak akan menjadi penyesal. Ya, intinya
Hati-hati kalau sekedar hati-hati nak buat motor nak, nanti kau tabrak patah kaki kau. Itu bisa jadi doa. Dan itu sudah ada bukti. Benar-benar patah tabrak dalam waktu beberapa hari pas sampai. Hati-hati tajam kalau kedudukannya seorang doanya Masya Allah tembus kalau dia doakan anaknya, maka susah antarkan anak yang tapi janganlah bodoh jadi dia masih hebat. Jika ibu semua ini berkedudukan sebagai istri, kami pula menang. Kami menang. Bapak-bapak yang menang. Maka jagalah pula lisan ibu dengan suami ibu. Berapa banyak istri-istri yang mungkin akan mengantongi banyak dosa-dosa kepada suaminya. Karena kedudukan suami itu, bahkan kata Nabi, kalau boleh aku suruh hamba menyembah seorang hamba, ya saking tingginya kedudukan, maka akan memerintahkan seorang istri menyembah suaminya. Ketika ibu berperan sebagai istri, maka ada kedudukan mulia. Hati-hatilah, maklum. Kadang udahlah kalau hal-hal yang biasa siap. Kalau sekedar nongkrong siap. Kalau sekedar kopi keluar nyantai siap. Itu sudah pastilah tak ada manfaat. Kadang bahkan ke majelis saja bisa bahkan ibu mengantongi atau memikul dosa kepada suami ibu. Padahal pergi selawat nih, pergi majelis nih, suami masang food tak ngizinkan. Maka sebelum ibu pergi majelis, pergi selawat, pergi ke mana, kantongilah dulu izin daripada bila perlu ajak suaminya pula nanti jadi banyak mak daripada bapak-bapak. Bapak-bapak itu sampai siapa jadi buka wabah 100 orangnya, mak-mak sampai 400-500 lebih mak-mak ya. Dah tumpah wah lumpi-lumpi dah mak-mak tu banyaknya. Ajak suami, kalau ndak ajak pun ndak mau pun minta izin juga wahai suami itu kami begini suami nanti wahai suami engkau selalu sehat, minta ikhlas minta mau. Karena kenapa? Selangkah saja seorang istri keluar rumah tanpa rela dan restu seorang suami, baru selangkah maka diutuslah oleh iblis syaitan. Sana tuh. Ya, bisa. Ya, lihat tepi sana. Dan disitulah potensi laki-laki batang mulai terlalak. Boleh ya, buka rumah ini ya. Pesona, jadilah dia dosa perempuan. Itulah sebabnya. Maka jangan sampai langkah demi langkah ibu Minumnya boleh 3 Pak. sampailah datang ke majelis ini tak mengantongi daripada izin seorang suami itu bu. Nampak jadi begitu, tapi dia mengemban amanah dunia dia pikul, dalam kubur dia pikul, dan akhirat dia masuk surga. Dipastikan dulu anak istrinya selamat masuk surga. Dia harus pikul tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu wahai Bani Adam adalah pemimpin, khususnya kepada para laki-laki. Wa kullu ra'in, dan setiap pemimpin mas'ulun akan dimintakan pertanggungjawaban tentang saya gitu, saya heran. dia tak bisa masuk surga kalau istri dan anak-anaknya masih masuk selesaikan tanggung jawab.
betul dia bertanggung jawab, maka selamat. Kalau tidak, dia dari sifat rahmannya perempuan bisa menjadi sifat laknatnya perempuan. Perempuan bisa menyebabkan laki-laki masuk surga. Perempuan pula bisa menyebabkan laki-laki terjerumus terjebak ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi saya yakin ibu yang ada di sini semua, insya Allah jalur daripada bidadari surga. Karena cinta dengan berapa Bunda ada Arabi, ibu kemana ya? Ustaz Arabi bawa ke selip barang bersyukur. Jangan balik-balik masukin beberapa kipas panas. Kan ada yang pesan. Kan orang tahu penghuni surga siapa yang mau menjadi bidadari surga, bidadari surga bagi suami-suami di pondok surga. Yaitu saya semua. Jadi kalau yang asap itu apa? Mungkin apa tuh? Manusia Salai apa? Ikan pari. Oh, pari. mesti dijaga kesuciannya. Lalu ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Hatimu tempat berlindung dari kejahatan syahwatku. Aku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bijak. Amin amin Allahumma. Ini yang dicari, jangan sampai kepada hidup pada dosa sampai baliknya kita ada satu kisah namanya Siti Mutiah. Tahu kisah Siti Mutiah? Oh, tahu nggak kisah Siti Mutiah? Pernah dengar? Dia tuh hidup di zaman Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna perempuan bernama Sayyidah Mutiah ini, masya Allah, taat kepada suami itu luar biasa dia kita. Jadi pada suatu hari Nabi berkata, ini foto harus ini Pak, foto baru ini. Wahai Fatimah, tahukah engkau siapa yang sudah memegang kunci surga dan masih Bapak di jalan Pontianak Pak ya. Siapa Tapi memang asal dari sini. siapa ayahnya? Saya ini pikirnya saya. Putri Nabi. Iyalah. Udah kunci surga. Siapa ya? Apa jawab Nabi? Saya malah istilahnya dari Jakarta Pak, tidak pencet. Tidak. Apa? Udah lama Pak, udah dari 88. Terlalu terkenal. Dari 84 jamin baru saya merampok. Waktu itu Fatimah bersama anak-anak saya Ibnu Hasan, anak Sayyidina Hasan As-Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Fatimah kita. Oh, baru 2 tahun. Fatimah, masya Allah. Kamu ke masuklah. Sabar lo. Aku tanya dulu. Kau datang sama siapa? Ini selawat ini udah 2 tahun. Tidak bisa terima suami itu tak ada dan dipesan Kalau sama Pak Undang jangan pernah terima udah lama ya. Dari tahun ini anak masih kecil bapak masih muda-muda
Dia budak suami saya tidak bilang dia budak ke orang tua ke dan bencana ke udah sekatul maut ke. Udah 10 tahun dia Pokoknya laki-laki. Jadi waktu bapaknya meninggal yang si Abu yang baru gemuk tuh, bapak itu masih SMP kelas 1. Aku minta izin. Saya kan sekarang udah jadi guru ya. Bagaimana sudah? Muridin dari mana-mana ada tuh. Tahu dah, mulai tahu dah baik. Iya. Besok akhirnya masuk begitu tanya. Ayahku, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada aku bahwa engkau ini telah terjamin. Masa-masa ini ibuan dia semua ini. Apa sih kebaktian, amal atau apapun yang engkau kerjakan sehingga menyebabkan engkau dijamin masuk surga ini? Kata, aku yang buat. Aku tidak Belajar ngajar jadi gini. aku tidak pernah pergi majelis taklim. Bapaknya kan orang Sunda, Pak. Aku dia punya kudung, punya pin, punya seragam. Tak pernah. Aku yang kau ni. Main gendang kasih dah pun aku tak pernah. Apa malam wahai mutiara? Dia ngajar ini Aku ni tak ada lain dan belik-belik kepada ridha suami saya. Macam mana cara kau? Aku tunggu. Gini cara. Begitu dia nak pergi kerja, salah jamin, siapkan salah jamin barangannya ini orang lain. lalu aku hantar dia sampai Jadi lah dia ini asal punya mananya dia punya bapak dia sendiri jalan kan. begitu sampai dia tu tak nampak bahwa aku membalikkan badan. Mendidikan Itu yang kita itu ada yang cerita. iya. Yang tadi baru datang tuh abangnya Pak Jamin. Yang tadi baru datang tuh. Ada nak macam itu? Nah, itu abangnya Suami belajar pergi dengan kerja di antar depan pintu sampai tak nampak. kalau Pak ini Pak Jamin tuh Ada nak? masuk. Ada tapi mintai dia aku jadi ganda. Dah ada zaman sekarang. Susah 1001 mau dicari. Begitu suami nak pergi, oh dek aku pergi kerja lah dek. Ayo cepat balik bang, buat banyak-banyak. Udah nama suami itu masang dasi seorang, masang baju beriku seorang. Nah itu yang pertama kata Siti Muti. Lalu di rumah aku hadapi semua semasa suamiku pergi bekerja susah senang nakal anak-anak aku pun aku hadapi semua tanpa sedikit aku mengeluh. Dan begitu dia pulang aku tak pernah bersatu. Belum selesai letih dia, belum hilang lelah dia bekerja, aku tidak mau menceritakan tentang rumah tangga selama engkau tak ada, selama aku menjalaninya di rumah. Tak mau aku sadar. Ada yang ada suami dulu, wah dia dah bersatu dah. Oh bapak anak kau punya hanya. Ya kan dia. Bapak mesti tinggal di sini. Oh iya bagus Bapak. Jadi Cantik saya sanjung kan? kalau ada pelawat kan bisa datang. Itu kan. Aku tunggu suamiku datang Tanggal 24, dengan 25 air ini putih lagi. dengan 3 hal kata Siti Mutia. Pertama air putih supaya mungkin dia haus dari perjalanan kerja. Yang kedua aku siapkan kipas macam ibu-ibu tu untuk kipaskan dia. Dia duduk untuk kipaskan. Udah 2 kali. Tanya dengan saja. Awal waktu bapaknya 9 sampai 8. Kipas-kipaskan dia, aku suguhkan air putih. Yang ketiga aku siapkan rotan. Aku siap air putih, kipas dan rotan. Air putih dia kipas dan untuk minum baju-baju mah. Baju-baju sallallahu alaihi wasallam. Kipas dia kipas dan untuk rotan dia untuk apa? Rotan ni, ya, rotan ni kalau rotan Iya. rotan ni rotan yang panjang, bukan rotan pendek. Rotan yang panjang untuk memukul enggak tugasnya. Maka rotan yang panjang itu aku tanya, wahai suamiku, selama 1 hari ini kalau aku ada saran pukul aku siap. Ibu-ibu ada macam tu. Minta rotan dengan suami aja dah. Oh bintang ya. Tunggu dengan rotan yang panjang. Ada
anak banyak tuh memang berat juga mau cari Kalau duit. ada salah pukul, Yang berat itu untuk kuliah kan ya saya seyuknya ada suami pun soleh, maka mungkin kalaupun ada salah, aku sayang. Oh, dia pandai nyari ya. Bagus lah. Harus Dia ada kemauan dia. maka Fatimah tu heran dengan begitu. Dipukul enggak kau wahai Mutia? Tidak, aku enggak dipukul tapi dipukul dengan kotan yang pendek gitu. Begitu dia. Ini saya jam berapa? Sampai ya. Maka ibu-ibu, jadi perempuan itu memang makhluk paling kompleks, makhluk paling unik, makhluk paling hebat, paling mantap, paling mulia, tergantung kedudukannya. Ya, kalau dia berperan sebagai ibu, maka tak ada yang sanggup mampu melawannya, tak ada yang bisa menandinginya. Maka ketika itu, maka guncangan aras itu tergantung daripada suara ibu ini. Suara lisan yang terucap dari ibu ini akan tajam menembus aras. Tetapi begitu sebagai istri, maka justru mulut suami ini yang bahaya untuk ibu. Ketika hatinya tak rida, Berapa lama Bapak di situ? ketika hatinya mulai menolak, maka tak ada gunalah lagi ibu. Barat kata dan tukang buruk-buruk, jauh panggang dari api atau nak cium bau surga. Maka balik ni, jangan sampai majlis selawat kita ni berjalan tahun demi tahun, terus berjalan ni semakin ramai, ternyata ibu hanya setiap langkah dapat usul saja, kalau tak dapat izin foto dari suami. Yang ada suami, yang tak ada suami, lain cerita. Ini taklah izin kepada siapa, tapi ya udahlah, kalau tak ada dia dah wali-walinya, udahlah, tak perlu izin lagi. Apa Ustaz yang tak ada suami? Cari suami, kata Pak Ustaz Muhtar. Pak Ustaz Muhtar datang. Alhamdulillah, itulah daripada Rahman dan Rahim, induk daripada Al-Asma'ul Husna yang paling banyak pegang sifat rahmat, tetap ibu. Dan ingat ibu, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah modal kita masuk surga. Boleh naikin Jangan namanya. andalkan solawat ni, jangan andalkan zikirmu, jangan andalkan solatmu, jangan andalkan zakatmu, semua kebaikan-kebaikanmu jangan pernah kita sandarkan, tetapi bersandarlah kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui siapa jalurnya? Melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad bergelar rahmatan lil alamin. Kita ini berselawat. Ya Allah, berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Itu yang kita minta. Coba lihat artinya. Bunyinya kita ini berselawat, tapi kita intinya meminta, ya Allah, berselawatlah engkau kepada Nabi Muhammad. Macam mana selawat Allah kepada Nabi Muhammad? Allah menurunkan rahimnya, induk daripada Al-Asma'ul Husna itu. Allah turunkan sifat rahman dan rahimnya, maka dalam bentuk rahmat kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, tersebarlah rahmat itu sampai kepada kita. Berselawat kita di sini, daerah Bidajaya, Majlis Wahidiyah, daerah Bidajaya mendapatkan cipratan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad. Berselawat kita kirim, kita khususkan untuk Allah yarham almarhum Kiai Haji Undang bin Sirat bin Yahya, maka insyaallah rahmat Allah dari Nabi Muhammad tercurah kepada almarhum Kiai Haji Undang bin Sirat bin Yahya. Insyaallah lapang kubur beliau, terang beliau. Antum tahu bayan daripada soal kubur, ya, soal kubur.
Kan ada soal kubur tuh, waman nabi yuka. Itu dalam hadis. Dalam hadis itu hanya 3. Man rabbuka, waman Yang biasanya begini Pak, ini apa nggak begitu ya? Nah, itu pertanyaan. Oh, Dalam hadis. tapi Tapi banyak ulama sampai ada tambah lagi kiblat juga. Apa kiblat? Apa siapa saudara-saudara? Tapi dalam hadis hanya 3. Pertanyaan salah satunya adalah waman nabiyuka. Mungkar Nakir bertanya, man nabiyuka? Kita pun menjawab Muhammadun nabiyyi. Muhammad nabiku. Tapi pecahan soal itu ada, bukan habis-habis selesai Muhammad nabiku. Dah beres, jawab tidak. Di dalam barzah itu ada lagi pecahan soal tentang siapa nabi. Salah satunya min aina ta'rifu Muhammadan. Dia malah digonceng. Dari mana kau tahu Muhammad? Kalau selawat tuh. Dari mana kau kenal dengan Muhammad? Ibu kenal dengan Nabi Muhammad? Pernah ketemu? Tidak. Saya tidak. Kok kita bisa selalu menyebut nama Nabi Muhammad? Nah inilah kita pegang satu hadis Nabi. Ana mushtaqun bil ikhwan. Kata Nabi, aku rindu dengan saudara-saudara aku. Sampai kata sahabat, alasna ikhwanaka la antum ashabi. Apakah kami ini, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata para sahabat. Tidak, kalian itu sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelahku, tidak melihatku, tidak kenal denganku, tidak pernah berjumpa, tetapi dia beriman kepadaku. Inilah kita hidup setelah Nabi, bahkan jauh 1400 tahun terpisahnya jarak, tetapi mulut kita basah dengan Nabi Muhammad. Maka ketika kita ditanya di alam barzah jadi min aina ta'rifu Muhammadan, maka yang menjawab adalah walitas solawati. Makin banyak kita solawat menyebut nama Nabi Muhammad, selalu basah mulut kita. Mulut ini lebih banyaklah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad dalam solawat, maka semakin mudah kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan ya, ada Pablo. Rasanya mudah-mudahan selawat yang kita hantarkan ini semua menyelamatkan kita di dunia, memberikan kita syafaat bahkan di dunia. Jangan salah, syafaat itu bisa dapat di dunia. Dan rahmat Allah turun kepada Nabi Muhammad, turun kepada kita. Yang awalnya nak kecelakaan, tertabrak, jadi selamat, terelakkan. Api dah jelas-jelas dah membuat dekat rumah kita, tak kena. Anak kita dah jelas-jelas dah hampir tercebur ke langit, ke laut, tak jadi. Kita tak sadar fadilah syafaat selawat yang kita dapat di dunia ini. Suami kita tengah kerja hampir saja, alhamdulillah. Itu dari segi mara bahaya. Dan ibu-ibu tak sadar, sehat walafiat ibu-ibu, mampu melangkah, datang kemari, dan itu menjadi sebuah catatan kebaikan. Orang yang dipilih, orang yang berselawat ni orang yang dipilih. Begitu dia dipilih, ya Allah beruntungnya dia. Tak sadar, itulah syafaat daripada berselawat kepada Nabi Muhammad dalam di dunia. Apalagi nanti di barzah, itu tadi jawaban untuk pertanyaan Munkar dan Nakir yang datang dengan wajah yang mengerikan. Wa huma munkarun wa nakirun bala yuzibaka wa la yuzijak. Jangan kau gentar, jangan kau takut. Itu gambaran betapa muka Nakir. Ya Allah, dia punya sayang dengan kamu. Muka dia sayang, tapi tenangnya kita selalu bersolat. Allahumma ala Muhammad. Di akhirat tak susah-susah lagi, tak susah lagi. Bukan lagi kita yang mencari dengan Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencari kita. Karena janji beliau, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya bis-shalah. Yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak berselawat kepada aku.
Nabi udah janji, udah jangan susah-susah hidup ini. Udah akhir zaman nih banyak yang datang ke majelis. Guru Muhammad Arabi membuka majelis, datang pasti ada solawatnya. Majelis Sahabul Maimanah pun membuka majelis, ada jadwal di mana-mana, datang pasti ada solawatnya, ada taklimnya. Udah, nggak usah lagi susah-susah. Kalau dulu masih saya ketemu mak-mak tuh main loko, main apa. Sekarang udah tak ada. Mak-mak sudah sibuk pakai majelis, pakai pin, hubung putih, air pekap. Kau hujan-hujan lagi. Nah itu semua karena mempersiapkan kehidupan kita untuk kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita yang terkumpul di sini semua akan berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah bendera beliau, kita berbaris di telaga Kausar beliau, kita minum dan berbondong-bondong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa merasakan daripada azab pedihnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca tadi dari awal, dari maulid sampailah kita bersolawat Asmaul Husna dan solawat Jibril, mudah-mudahan juga merahmati daripada Allah yarham Kiai Haji Bunda bin Sirat bin Yahya. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang mulia di sisinya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman syurga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jemung padi di tepi palak pening sakit gigi, jemung padi di tepi pagar, matahari udah tinggi, perut kita udah berdebar. Demikian hadanallahu ila siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.